الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لها نرجو بهذه الصلوات النبوية ننال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. Menapaki acara selanjutnya, sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Putri Ummul Qura kepada Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Basri Hasan SAG kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Saudara Amin Rashid, walaupun belum SK, dan Kepala Madrasah Sanawiyah, Saudara Zayyadi yang saya keduanya hormati, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu guru
yang saya hormati juga wali siswi Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah yang saya hormati, dan seluruh siswi Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah yang saya cinta sayangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pagi ini dengan ma'unah Allah, dengan sifat kasih sayang Allah, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu tasyakkur kelas akhir Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Alhamdulillah, tanpa ma'unah dan kasih sayang Allah, kita tidak bisa melaksanakan hal ini, terutama dalam kondisi sekarang pandemi COVID-19. Dan ini perlu sekali untuk kita syukuri, karena kita bisa melaksanakannya. Bapak-bapak, ibu, dan adik-adik siswi yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini, yang pertama saya hanya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Madrasah Aliyah Tsanawiyah yang telah peduli, giat untuk melaksanakan acara ini. Kemudian terima kasih kepada ibu-ibu wali atas kehadirannya menghadiri undangan madrasah dalam rangka tasyakuran ini. Semoga niat baik kehadiran ibu-ibu mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan rasa bahagia, bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah santri bisa datang tepat pada waktunya, sesuai jadwal yang telah ditulis dan diumumkan oleh pondok. Tanggal 13 Syawal. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemudian alhamdulillah juga sekolah bisa aktif walaupun secara masih proses untuk kembali 100% seperti sedia kala ketika awal datang ke sini. Tapi alhamdulillah sekolah Madrasah Aliyah bisa dimulai lebih awal. Dan ini yang memang diharapkan agar santri, siswi tidak nganggur. Saya senang, bahagia, bersyukur kepada Allah karena santri datang tepat pada waktunya. Walaupun ada 1-2 yang memang dipamitkan oleh orang tuanya karena masih khawatir terhadap corona, penyebaran virus. Saya
oke-oke saja, tidak apa-apa. Alhamdulillah, dan mohon maaf, saya menetapkan tanggal 13 Syawal itu untuk kembali dan tidak merubah kembali ketika kondisi pandemi ini sedang berlangsung. Dan sampai saat ini insya Allah belum selesai. Tidak merubah. Saya punya prinsip. Dan maaf, ini bukan ingin menentang protokol pandemi COVID-19, bukan. Tapi saya punya keyakinan bahwa ikhtiar itu banyak macamnya, bermacam-macam. Tidak harus persis 100% apa yang diundangkan oleh pemerintah. Maaf sekali lagi, ini bukan melanggar, bukan melanggar atau memberontak, bukan. Sama halnya kita itu ke dokter. Kalau tidak dokter si A tidak sembuh, misalkan. Atau kalau tidak ke dokter tidak sembuh. Karena juga banyak kasus ke dokter ini sudah, ke sana sudah. Tapi hanya dimintai air kepada seorang ulama, sembuh. Ini berarti bahwa jalan untuk keselamatan, kesehatan itu banyak jalannya. Satu hal lagi, kalau kita merasa yakin hanya satu jalan, saya khawatir bahwa kita itu menuhankan ikhtiar. Jadi saya berharap, pikiran saya takut akan menuhankan ikhtiar. Hanya ikhtiar yang satu ini misalkan, dokter ini misalkan, yang hanya bisa menyembuhkan. Bahaya, bisa musyrik. Oleh karena itu, maka tidak merubah, walaupun ada yang tanya kapan kembalinya. Kan sudah ada tanggalnya, tanggal 13. Disangkanya dirubah, tidak. Alhamdulillah. Ya, kami hanya bikin wastafel yang mungkin terlalu sederhana, tapi itu bentuk ikhtiar. Saya sewaktu juga cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya. Itu bentuk ikhtiar. Dan tidak lupa yang terpenting adalah doa. Sejak awal corona saya sudah sesering mungkin istighosah, terutama di bulan puasa, sebulan penuh, mulai lepas jam 12 sampai jam 2, mendoakan masyarakat, keluarga, santri, semua untuk selamat dari hal ini. Ya mudah-mudahan terus selamat, tidak ada apa-apa. Itu rasa bahagia saya. Kedua, kegiatan ini bisa terlaksana. Kenapa saya harus tetap menetapkan tanggal 13 untuk kembali? Karena saya berpikir dan mempertimbangkan bahwa ketimbang Anda di rumah dan di pondok, insya Allah saya lebih yakin lebih selamat berada di pondok. Dari gejala sudah tahu saya. Hampir setiap hari, karena saya keluar juga setiap hari, sering melihat siswi sini pakai sepeda motor ke sana kemana, jalan ke sana. Katanya tidak boleh keluar, stay at home. Nyatanya ke sana kemari jalan. Yang pertama. Yang kedua, bagi khusus yang menghafal Al-Quran, hilang semua.
Karena terlalu lama. Terlalu lama tapi malas kembali. Ini yang jadi pertimbangan saya. Jadi niat baik saya dengan ikhtiar yang walaupun tidak persis seperti yang diundangkan oleh pemerintah, saya tetap melaksanakan. Ya. Karena di sini tidak ada bantuan apa-apa, tidak dapat lirikan, tidak ada, tandon tidak ada. Jadi hanya buat wastafel itu saja. Tuh. Jadi itu pertimbangannya. Yang ketiga pertimbangan saya adalah bahwa mencari ilmu itu adalah sangat-sangat penting. Dan bagi orang penuntut ilmu adalah Allah memberikan tempat yang sangat baik, sangat dimuliakan dan sangat dihargai. Seperti Anda sekarang. Mencari ilmu tidak harus masih usia dini. Walaupun sudah lanjut usia, masih berkesempatan untuk mencari ilmu. Ibu-ibu juga masih berkesempatan untuk mencari ilmu. Ada sebuah kisah disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau ini adalah hidup di masjid terus di Damaskus, dan keluarganya dari ayah kakek atas terus dia adalah melakoni atau menjalankan thariqah Asy-Syadziliyah. Beliau bercerita, ada seorang penggali kubur di Damaskus, di pekuburan Dardah kalau tidak salah. Ada seorang wanita datang ke tukang penggali kubur ini, minta digalikan kubur. Setelah dirasakan, datang lagi wanita dengan membawa jenazah dengan iringan laki-laki tidak banyak. Jenazah diturunkan dan tukang gali kuburnya ini yang di bawah, yang ada di kubur. Setelah diterima, ditaruh, kemudian tukang kubur ini melihat taman-taman sorga. Ini kisah nyata ini. Ini bukan apa ya, bukan karangan. Ini kisah nyata. Melihat taman-taman surga. Sehingga dia, kemudian ada malaikat naik kuda 2 dan membawa jenazahnya. Orang kubur ini, tukang kubur ini kemudian meninggal dunia. Silahkan duduk malai take betes. Tidak apa-apa. Pingsan, kemudian disiram air, kemudian sadar. Apa kamu kok begini? Dikasih tahu begini, saya lihat ini. Paling halusinasi, menghayal saja. Tidak. Berapa bulan kemudian datang seorang wanita lagi dan meminta untuk menggali kuburan lagi. Kemudian menggali lagi. Seperti yang awal. Seperti yang awal, setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditaruh kembali jenazahnya, orang ini melihat lagi seperti yang awal, melihat taman-taman sorga, dan jenazah itu juga dibawa. Pingsan lagi. Setelah bangun, orang kubur ini, tukang gali kubur ini, kemudian mengejar wanita itu, tarik. Ketemu, ditanya, "Hai wanita, siapa orang yang saya kuburkan itu?" Kemudian menjawab, "Saya mendapatkan musibah
dengan meninggalnya 2 anak saya. Berarti yang saya kuburkan itu, kebumikan itu adalah putra ibu. Iya. Apa amalannya? Kok sampai saya bisa melihat taman-taman surga begitu? Kata wanita itu, tidak ada amalannya. Tapi dia adalah penuntut ilmu, senang ilmu, nyari ilmu senang. Ini berarti bahwa orang yang mencari ilmu itu diberikan tempat yang baik, insyaallah. Satunya itu hanya tukang kayu. Anak saya juga tukang kayu yang kemudian dijual, hasilnya dibuat untuk membantu saudaranya mencari ilmu. Nolongin ring nyari ilmu. Nanti kan panakan punya ponaan-ponaan mau berangkat cari ilmu. Ya, ini ya. Sebagai tabungan di sorga. Hanya catatannya bahwa ini adalah tempat istimewa bagi orang yang menuntut ilmu. Catatannya adalah ilmu yang bagaimana? Cari ilmu itu dengan syarat, bukan untuk mendapatkan ijazah. Ini jadi harus robah niatnya. Makanya ada yang bilang, kamu mau mondok atau mau sekolah? Ada pemahaman yang berbeda. Kalau sekolah, ya sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah. Kalau mondok tidak, ilmu. Jangan cari ilmu itu, jangan hanya untuk kepentingan dunia atau hanya untuk kepentingan kedudukan. Jadi ini yang harus diperbaiki. Anak-anak, saya ibu-ibu masuk di saja biar nanti jadi ini. Jadi niatnya salah. Niat dulu yang baik. Niatnya bagaimana? Niat kita mendapatkan ilmu agar kita dengan ilmu itu kita bisa kenal Allah, dekat dengan Allah. Jangan dibalik. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu. Man aradal akhirah bil ilmi, juga dengan ilmu. Yang menginginkan keduanya, akhirat dan dunia, ya bil ilmi juga sama. Ilmu apa? Ilmuddin, ilmu agama. Itulah alasan saya kenapa tidak merubah waktu kembali, agar Anda santri semua biasa tetap berjalan kegiatan tetap berjalan mencari ilmu, tidak di rumah, tidak TikTok. Sekarang lagi TikTok yang sampai jatuh di atap ke bawah. Loh, saya tahu. Apa-apa yang saya tahu. Iya, saya tahu saya. Ya, dari jauh saya pantau. Walaupun mungkin tidak seluruhnya bisa saya tangkap. Tapi yang pokok-pokok sudah tahu. Masyaallah meloloh, apalah tegerelang itu ya. Dan sebagainya. Jadi harus ada kerelaan hati dari Anda orang tua. Ini yang sangat
penting untuk Anda pikirkan bahwa ilmu itu adalah satu hal yang sangat penting sehingga mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah. Yang terakhir, berharap yang MTS masih bisa melanjutkan ke madrasah aliyah di tempat ini. Ya kalau memang terpaksa tidak bisa ya tidak apa-apa. Tapi sebaiknya biar apa? Biar nyambung gitu ya. Apa yang sudah diterima di MTS terus nyambung ya. Kemudian yang aliyah yang sudah mau meninggalkan tempat ini, semoga ilmu yang tidak banyak bisa bermanfaat. Terutama ya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kalau bisa melanjutkan dengan niat yang baik. Melanjutkan. Pilihlah fakultas dan jurusan yang yang sesuai, yang tepat. Jangan ikut-ikutan. Sebelum mengakhiri, terima kasih kepada Ibu Wali dan mohon maaf apabila mungkin pelaksanaannya kurang berkenan, sangat sederhana atau mungkin ada sesuatu nanti yang kurang juga berkenan, saya mohon maaf.